Bab 1 Pengantar Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sekolah Dasar. 1.1 Hakikat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah seperangkat teknologi yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi, menyimpan informasi, menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan gabungan dari dua aspek yaitu teknologi informasi sebagai pengolahan data, teknologi komunikasi sebagai penyampaian informasi. Komponen teknologi informasi dan komunikasi. 1. Hardware, perangkat keras. Contohnya adalah komputer, laptop, proyektor. 2. Software, perangkat lunak. Contoh, Microsoft PowerPoint, Google Chrome. 3. Brainware, pengguna, guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Hakikat teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi bukan hanya alat, tetapi sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mempermudah akses pengetahuan, mendorong inovasi belajar. 1.2 Pengertian dan tujuan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar. Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar adalah proses pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar agar menjadi interaktif, efektif, menyenangkan. TIK tidak hanya diajarkan sebagai materi, tetapi juga digunakan sebagai alat bantu dalam berbagai mata pelajaran. Tujuan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. 1. Mengenalkan teknologi sejak dini. 2. Meningkatkan literasi digital. 3. Mengembangkan kreativitas. 4. Melatih berpikir kritis. 5. Membentuk sikap bijak dalam penggunaan teknologi. 1.3 Ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi meliputi A. Sebagai media pembelajaran. Presentasi digital, video pembelajaran, animasi interaktif. B. Sebagai sumber belajar. Internet, e-book, video pembelajaran. C. Sebagai alat evaluasi. Kuis digital, tes online. D. Sebagai sarana administrasi. Pengolahan nilai data siswa. E. Sebagai sarana komunikasi antara guru dengan siswa dan siswa dengan guru, guru dengan orang tua siswa dan orang tua siswa dengan guru. 1.4 Materi pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan tingkat A. Kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3. Fokus pada pengenalan dasar. Perangkat keras, CPU, monitor, mouse, keyboard aplikasi sederhana, menggambar. B. Kelas tinggi, kelas 4 sampai ke 6. Fokus pada keterampilan digital. Pengolah kata, pengolah angka, presentasi, editing dasar, penggunaan internet secara aman. 1.5 Karakteristik pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi harus sederhana dan kontekstual, berbasis praktik, visual dan interaktif, menyenangkan, sesuai perkembangan usia anak. 1.6 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Tahapan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ada 4 era yaitu 1. Era tradisional merupakan era buku dan papan tulis. 2. Era teknologi awal merupakan era komputer sederhana. 3. Era digital merupakan era internet dan multimedia. 4. Era modern merupakan era platform digital dan kecerdasan buatan. Dampak teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran lebih fleksibel, akses informasi tanpa batas, perubahan peran guru dan siswa. 1.7 Peran TIK dalam pembelajaran SD. Teknologi informasi dan komunikasi berperan sebagai media pembelajaran, sumber belajar, alat evaluasi, sarana komunikasi, wadah kreativitas. Dengan teknologi informasi dan komunikasi siswa dapat membuat presentasi, video, karya digital. 1.8 Model pembelajaran berbasis. 1. Pembelajaran campuran. 2. Pembelajaran berbasis proyek, PJBL. 3. Pembelajaran berbasis masalah, PBL. 4. Pembelajaran penemuan. 1.9 Urgensi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran sekolah dasar. Teknologi informasi dan komunikasi penting karena 1. Meningkatkan minat belajar. 2. Mempermudah pemahaman. 3. Mengembangkan keterampilan abad 21. A. Berpikir kritis. B. Kreativitas. C. Kolaborasi. D. Komunikasi.
4. Menyiapkan generasi digital. Pukul 1.10 peran guru sekolah dasar di era digital. Peran guru berubah dari sumber informasi menjadi fasilitator. Peran guru dalam era digitalisasi adalah 1. Fasilitator 2. Motivator 3. Pembimbing 4. Inovator 5. Pengawas digital. Pukul 1.11 tantangan dan solusi pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Tantangan: keterbatasan fasilitas, akses internet terbatas, kompetensi guru berbeda, distraksi teknologi. Solusi: penggunaan media offline, pelatihan guru, integrasi budaya lokal, penggunaan teknologi secara bijak. Pukul 1.12 integrasi nilai iman, etika, dan literasi digital. A. Nilai iman. Menggunakan teknologi untuk kebaikan, menjauhi konten negatif, bersyukur atas teknologi. B. Etika digital. Tidak menyebarkan hoaks, menghargai karya orang lain, tidak melakukan cyberbullying, menjaga privasi. C. Literasi digital. Memilah informasi, berpikir kritis, bijak menggunakan media. Kesimpulan: pembelajaran TIK di SD merupakan dasar penting dalam pendidikan modern. TIK tidak hanya sebagai alat, tetapi sebagai sarana untuk 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran 2. Mengembangkan keterampilan siswa 3. Membentuk karakter digital. Penggunaannya harus 1. Bijak 2. Terarah 3. Sesuai usia siswa 4. Berbasis nilai iman dan etika.